Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sababun nuzul utawi iki iku tentang sebab turunnya ayat istizan. Oh, ayat tentang aurat ya. Awalan yang pertama, akhraja telah meriwayatkan Ibnu Mardawi an Aliyin dari Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu qala, marra melewati sapa rajulun seorang laki-laki ala ahdi Rasulillah di zaman pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melewati fitorikin di suatu jalan min turuqatil Madinah, dari jalan-jalan kota Madinah, terus saling memandang dengan perempuan. Fanadhara, lalu orang itu melihat imra'atin kepada seorang perempuan. Wanadharat, si perempuan juga menatap ilaihi kepadanya. Waswasa, kemudian menggoda lahuma kepada laki perempuan yang saling menatap. Asyaitanu, setan, annahu, seakan-akan dia lam yanzur, tidak melihat ahaduhuma, salah satu dari keduanya, ilal akhar, kepada yang lain, illa, kecuali ijaban, karena kagum, bi, dengannya, saling memandang, saling mengagumi. Fabainama rajul yamshi, ketika si laki-laki berjalan, ila janibi haid, menuju sisi tembok, yang dulu ilaiha, sambil memandangi perempuan. Tiba-tiba istaqbalahu, nabrak kepadanya, al-haidu, tembok itu, sutima bihi, nabrak tembok. Melaku ke arah tembok tidak karo nyawang wong wedok. Suwe-suwe nabrak tembok, irunge okok coklat, makanya ojo nyawang. Faqala wallahi la aghsilu dam, fasaqqa, lalu pecah, patah anfuhu, hidungnya. Seraya dia berkata, demi Allah, saya tidak akan membasuh darah, tidak mencuci darah, hatta atia, sebelum aku sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alamahu, lalu atau fa'ulimahu, lalu aku memberitahukan kepada Rasul amri, tentang masalah saya. Fa'atahu, kemudian laki-laki sowan kepada Rasul. Faqassa, dia mengkisahkan alaihi, kepada Rasul, qissatahu, tentang kisahnya tadi. Faqala, kemudian bersabda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ada apa hadihi, kan sing hadihi, mestinya hadihi, ada uqubatu dzambik, utawi iki nabrak tembok sampai hidung patah, itu hukuman sanksi bagi dosamu. Mata kok mata jelalatan, nyawang wong wedok, lali nyawang dalan, krono gak nyawang dalan, akhirnya nabrak tembok. Wa anzala, menurunkan Allahu, Allah, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, wa qul lil mu'minat yaghudduna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna wa la yubdina zinatahunna, seterusnya. Sanian, asbabun nuzul yang kedua, Rawa meriwayatkan Ibnu Katsir
rahimahullah an Muqatil dari Muqatil bin Hayyan an Jabirin dari sahabat Jabir ibni Abdullah al-Ansari qala balagana sampai kepada kami wallahu alam apa yang sampai anna Jabir ibn Abdullah al-Ansari haddatsa bahwa Jabir bin Abdullah bercerita anna Asma binta Marsad kana fi nakhlin laha bahwa Asma binta Arsad sedang ada di dalam kebun korma miliknya fi Bani Harithah di suku Bani Harithah faja'alan nisa'u jadilah kaum perempuan yadkhulna mereka pada masuk alaiha menemui si Asma di dalam kebun kurma ghairu mu'taziratin dengan tidak pakai jarik sehingga betisnya kelihatan fayabtu lalu kelihatan ma'aurat fi arjulihinna yang ada pada kaki mereka atau perhiasan yakni al-khalakhil pinggel. Jadi itu kebun kurmanya Asma perempuan, teman-teman ibu-ibu yang sama-sama perempuan biasa menemui Asma di dalam kebun kurma karena sesama perempuan yang enggak pakai jarik yang menutup pinggilnya kelihatan, betis bawahnya kelihatan, enggak apa-apa memang sesama perempuan. Wayabtu tampak pula apa ini? Ini bukan sudur ini. Sodru. Apa namanya? Yang lawas. Bukan sudur. Kok aneh? La'ala sawab ya sudur ya. Wayabtu tampak pula suduruhunna dada mereka. Wadawa ibuhunna dan kuncir rambut mereka. Faqalat mengucap Asma si Asma ma akbaha hadza betapa tidak baiknya hal ini kok perempuan pada buka-bukaan fa anzala nurunkan Allah fi dzalika karena kasus itu ayat wa qul lil mu'minat yaghudduna min absarihin al-lataifu tafsir utawi iku hikmahnya penafsiran ayat tentang aurat. Al-latifatul ula utawi hikmah yang pertama as-sirru fi taqdimi ghaddil basar ala hifdzil furuj huwa anna an-nadhara barituz zina. Rahasia tentang mengapa lebih didahulukan penyebutan menjaga pandangan daripada penyebutan menjaga kemaluan. Apa rahasianya? Kok kalimatnya jaga matamu lalu jaga kemaluanmu? Kok gak diwalik jaga kemaluanmu dan jaga matamu? Kok enggak ngono? Penyebutannya jaga mata dulu, baru menyebut jaga kemaluan. Huwa rahasianya adalah annan nazar baridu zina, bahwa pandangan itu penghantar menuju zina, waraitul fujur, dan membawa kepada kerusakan. Wa huwa muqaddimatun lil wuqu' fil makhatir. Pandangan adalah menjadi permulaan orang terjerumus dalam banyak bahaya, diawali karena memandang. Gendaan sampai zina, hamil, lalu dibunuh, ke kasus Vina, Cirebon. Kerusakan kekurangan ajaran diawali karena
pandangan mata, ya. Maka di Quran menyebutkannya jaga mata. Baru disebut jaga kemaluan. Kama qala al-Hammasi, sebagaimana berkata si al-Hammasi. Wa kunta idza arsal tatarfa karoitan liqalbika yawman abadkal manadhiru ra'aita alladhi la kulluhu anta qadirun alaihi wala anba'dihi anta sabirun. Adalah engkau jika kamu melepaskan pandangan matamu, ro'itan menguasai liqalbika hatimu, yauman di suatu hari, abad kal manadhiru, maka pandangan-pandangan itu akan melelahkan kamu. Pengen delok kene, bendino delok, padahal enggak ikut memiliki. Nyawang tok, kepengen tok, ngiler tok, enggak melok duwe. Kesel. Ra'aital ladzi, kamu akan melihat sesuatu, la kulluhu anta qadirun alaih, yang tidak semuanya Anda mampu membelinya. Mung delok tok ra kuat tuku. Ono motor apik lewat ngiler. Ono sepeda motor anyar lewat ngiler. Ono HP apik rego 50 juta ngiler. Wis werah-weruh ndelok ra kuat tuku, ra melok duwe mung ngiler kepingin soro uripmu, ya. Wala tidak pula an ba'di dari sebagian yang kamu lihat itu, anta sabirun kamu bisa bersabar. Kadang weruh cah wedok ayu enggak iso sabar, suwe-suwe diperkosa, enggak bisa menahan diri. Semua diawali dengan pandangan. Maka di Quran yang disebut dulu pandangan, yaghuddu min absarihim, jaga mata, wa yahfadhu furujahum, baru jaga kemaluan. Wa li annal balwa fihi asyaddu wa aksar, dan karena musibah fihi menyangkut pandangan, asyaddu lebih berat, wa aksar lebih banyak. Orang tidak zina banyak, tapi tidak memandang sedikit. Kadang kita nggak ingin memandang aurat atau apa, di jalan enak-enak, ngarepe ono truk, mbok bae truk gambari wong wedok, ya kan? Merem ya nabrak. Bagaimana supir neng buri truk ono gambari wong wedok? Masuk supir merem, nabrak, nyalip, angel. Jadi memandang kemaksiatan itu sulit dihindari, mewabah sudah, di mana-mana terjadi. Sekarang kadang saya sendiri pengen ngerungok ngecek ngaji saya yang diunggah, khawatir diedit, kan ada beberapa yang diedit terus jadi rame. Ngerungok pengajian saya sendiri loh, dek dibuka, ono iklan wong wedok. Ya karepe. Sulit menghindari pandangan. Wala yakadu yaqdiru 'alal ihtirasi minhu. Hampir-hampir orang tidak mampu menjaga dari pandangan. Wa huwal babul akbar alladhi yusilu ilal qalbi. Pandangan merupakan pintu terbesar yang menghantarkan, menyampaikannya ke hati. Dari mana asalnya lintah? Ya, dari mana asalnya cinta? Dari mana asalnya lintah? Dari mata turun ke hati. Ya, apa kualik? Hampir orang tidak bisa menjaga pandangan.
Pandangan itulah pintu terbesar yang menghantarkannya sampai ke hati. Wa a'maru turuqil hawas. Dan pandangan itu adalah yang paling ramai dari jalan panca indera ilaihi menuju hati. Informasi masuk ke dalam hati, yang paling banyak informasi masuk lewat pandangan. Wa yaktsuru sukut, dan sering orang terjatuh menjadi karena pandangan. Walillahi daru syauqi, adalah milik Allah kebaikan si Syauqi penyair, Syauqi Bek. Haitsu yaqul, di mana Syauqi berucap, nadhratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famau'itun faliqa'un. Pertama memandang, lalu senyum, lalu saling mengucap salam, lalu omong-omongan, lalu janjian, lalu ketemu. Lewis ketemu wassalam. Apapun terjadi, diawali apa? Nadhratun, lalu senyum, lalu salam, lalu berjabat tangan, lalu ngobrol, lalu janjian, dan seterusnya. Kemaksiatan zina diawali dari pandangan. Wa qala ahadul udaba, berucap salah satu dari sastrawan, wa mal hubbu illa nadhratun isra nadhratin tazidu numuwan in tazidhu lajaja. Wa mal hubbu, tiadalah cinta itu illa kecuali nadhratun, akibat pandangan. Isra nadhratin, setelah pandangan. Pandangan demi pandangan menimbulkan rasa cinta. Nanti gembil. Orang gembil ya. Sing dipandang sitok ae. Akhirnya sulit tumbuh cinta. Di yang satunya enggak gelem nyawang. Tazidu numuwan. Semakin tambah berkembang cinta itu. Pandangan itu menambahi pertumbuhan. Intazidhu, jika pandangan itu menambah cinta. Rajajan, semakin masuk. Memandang lagi, mundak senang, semakin masuk lagi. Akhirnya menjadi cinta buta. Al-latifatu tsaniyah, hikmah yang kedua. Yaghuddu min absarihim, makna aslinya menundukkan pandangan, menundukkan kepala, biar tidak memandang perempuan. Al-muradu ghaddul basara amma harramallah. Yang dimaksud adalah menjaga pandangan dari apa-apa yang diharamkan Allah. Bukan kok dingkluk terus. Dingkluk terus ya nabrak namanya. Jalan aja biasa. Tapi kalau pas ada aurat, jangan sengaja dilihat. La ghaddul basar an kulli syai'. Bukan kok menjaga penglihatan dari segala-galanya. Fa khudifa dzalika, fa khudifa dibuang dzalika maf'ulnya. Iktifaan bi fahmil mukhatabin. Karena menilai cukup dengan pemahaman para mukhatab. Wa huwa min babi al-ijaz. Nah, penyebutan yaghuddu min absarihim, jagalah mata mereka. Dijaga dari apa? Dari pandangan yang haram. Bukan dijaga dari semua jenis pandangan. Maf'ulnya dibuang. Dijaga dari apa? Enggak disebut. Itu namanya penyebutan biar singkat dengan cara membuang kalimat. Namanya ijaz hadf. Apa? Ijaz hadf. Dalam berbahasa, seringkali karena keperluan, bahasanya singkat. Apa zaman guru? Iya. Itu ada kalimat yang dibuang. Apa zaman guru? Iya, saya guru. Kan begitu kalau dilengkapi. Tapi dalam berbahasa kan, zaman guru dah. Ya, menurut cukup. Itu namanya ijaz.
dengan cara membuang beberapa kalimat. Toh sudah paham. Nah, ijaz itu kadang wajib. Ono koncomu nang pinggirin jalan. Jarak 5 meter ono mobil liwat. Cuman menyebutnya ya sesingkat-singkatnya. Jadi, tak mas, tok wis. Truk, mikir. Enggak usah disebut lengkap. Nyuwun sewu. Jenengan minggir segedi wonten truk badhe lewat. Ya selak nabrak. Ono klopo arep jeblok teko dhuwur, kancamu nang ngisor wit klopo. Langsung sesingkat-singkatnya bahasa, dasmu, ngono tok. Dasmu. Aja kok ngapunten Mas. Jenengan minggir segedi rodok tebih gangsal meter. Wonten klopo badhe jeblok ya selak keceblokan. Jadi kadang berbahasa itu harus disingkat karena situasi. Kadang-kadang disingkat karena hati lagi enggak enak. Orang kalau hatinya lagi berbunga-bunga, bergembira, bahagia, ngomong dengan suaminya mantan anyar, wah ngobrol ngalor ngidul dawa, asik. Dia bila hatine mangkel, gak gelem tidak ngobrol dawa-dawa. Teman mangan ora, jaluk ora sah. Hati mangkel, bahasane singkat-singkat. Ya. Melok lu ngopor engkau sah. Tapi lek seneng, iya Mas, aku nderek sentenono dulu. Aku tak pengen seneng. Ya, omongnya wakil wong atine seneng. Nek atine mangkel melok lu ngopor dalu dhewe. Manten anyar ngobrol 5 jam betah ya. Ya. Zaman tas rapi bojomu kesandung. Masya Allah. Dek, waktu ini nakal, diusapi sikile. Bareng manten 15 tahunnya, matane gitu. Enggak ramah. Al-Latifatus Salisah. Qala al-Allamah Az-Zamakhsyari. Fa in qulta kaifa takhalat min, jika Anda bertanya bagaimana masuk huruf jar min allati hiya litab'id, yang mana min itu maknanya tab'id sebagian, yahfazu yaghuddu min absarihim, menjaga sebagian dari pandangan, berarti tidak harus menjaga semua jenis pandangan. Fi ghaddil basar ada min maknanya sebagian dalam penyebutan menjaga mata, tunal farji, tapi tidak ada min pada lafaz menjaga kemaluan. Melihat ayat itu, yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Yang absar diberi min absarihim. Yang furujahum enggak ada min, wa yahfadhu furujahum. Jadi kalimatnya bukan wa yahfadhu min furujihim, enggak. Jadi, kalau kemaluan zina harus dijaga 100%. Bukan jagalah sebagian dari zina. Wow, berarti ada zina yang boleh. Enggak begitu. Kalau min absarihim pakai min, jagalah sebagian dari jenis pandangan. Tidak harus semu. Kayak begini saling memandang juga boleh laki-laki. Ya. Untuk keperluan taklim memandang seperlunya juga boleh. Enggak bisa guru gini. Ya saudara-saudara para mahasiswa. Ya muridnya enggak paham ya. Tapi menatap salah satu mahasiswi dipendalengi terus, ya itu mencurigakan juga gitu. Kenapa pakai min pada absor, tidak pakai min pada furuj? Qultu, saya menjawab, di anna amrun nazar awsa', karena masalah memandang itu lebih luas. Ala tara annal maharim la ba'sa bin nazar. Tidakkah Anda melihat bahwa para perempuan-perempuan mahram enggak apa-apa melihat rambut mereka, syu'urihinna wa sudurihinna, melihat dada mereka wong sesama mahram, wa sadyihinna, itu, dan ya buah dada ya. Tapi enggak sampai kalau di Indonesia meskipun sesama mahram
sesama perempuan nggak etis kalau sampai melihat buah dada. Ya, setidaknya ya baju kurung biasa aja, tapi nggak pakai kerudung itu. Wa amma amrul farji, adapun masalah menyangkut kemaluan, famudhayyaqun itu dipersempit. Enggak boleh ada sesuatu menyangkut kemaluan. Yang boleh itu hanya untuk keperluan kesehatan, kedaruratan. Terpaksa dokter perempuan ikut melakukan operasi persalinan. Mau enggak mau terpaksa memandang aurat. Sambil merem ya enggak mungkin. Ada ibu-ibu melahirkan, dokternya gak nyawang. Ya enggak mungkin. Ya, itu darurat. Wa kafaka farqan an ubihan nazar illa mastusniya fi. Dan cukup bagimu farqan adanya perbedaan bahwa kalau melihat memandang itu dibolehkan kecuali sesuatu yang dikecualikan. Wa hudiral jima, sementara dilarang kumpul jima illa mastusniya minhu, kecuali sesuatu yang dikecualikan. Jadi begini, memandang dasarnya boleh, pada dasarnya memandang boleh, kecuali yang dikecualikan. Kalau kumpul laki perempuan, haram, kecuali yang dikecualikan, yakni lewat nikah. Nah gitu. Jadi kumpul jima pada dasarnya haram, kecuali lewat nikah. Memandang pada dasarnya boleh, kecuali yang diharamkan. Jadi memandang lebih luas. Pada dasarnya memandang boleh, kecuali yang haram. Jima pada dasarnya haram, kecuali lewat nikah. Nah begitu. Makanya kalau memandang, hendaklah menjaga sebagian dari pandangan. Sementara menjaga kemaluan, hendaklah mereka menjaga kemaluan tanpa diberi tanpa diberi lafadz yang maknanya sebagian. Paham ya? Itu min absarihinna, tapi enggak ada kalimat min absarihin, enggak ada kalimat min furujihim. Al-Fatihah.